wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Saya orang santri, kalau tadi Soleh bicara bahwa santren Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu dikembangkan di sini, maka saya ini sebagai orang Tebuireng itu diwarisi Thariqat malah lebih macam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Sattariyah dan sebagainya. Jadi lebih beraneka ragam. Tetapi satu yang saya tidak, yaitu ikut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, sebuah aliran tarekat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Kenapa? Karena saya tunduk dan menghormati syariat Islamiyah. Kalau saya menentang undang-undang dasar Piagam Jakarta dimasukkan dalam undang-undang dasar 45, tidak berarti bahwa saya ini tidak ikut syariah. Syariah yang menetapkan, yang menjalankan masyarakat, bukannya negara. Ini kita harus jelas betul. Ini disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1935, 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di situ diputuskan untuk menjalankan syariat Islamiyah atau ajaran agama tidak diperlukan negara Islam, titik. Nah, dari sinilah bahwa Islam itu tidak harus formal. Ya seperti Kiai Soleh ini diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Ini yang saya ikuti. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa masalah ini adalah masalah yang harusnya berjalan otomatis dalam kehidupan kita. Waktu saya kecil di Tebuireng, itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja. Dan kalau coro santrinya diwakafkan, ya lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hashim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ. Di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang ributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya enggak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh, tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, Pondok Mambaul Ma'arif, Pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya, ini artinya formalisasi, kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia kan begitu. Karena itu kita melihat bahwa soal begini-begini kan soal anu saja, soal apa? Budaya saja. Beda memang budayanya. Ayah saya senangannya
teori-teori kemasyarakatan dan kenegaraan Islam. Takonono Imam Syafi'i, Imam Hanafi soal beginian, warak jawabnya. Adiknya Abdul Khalik Hashim senengannya tauhid, sampai mencret takon tauhid dia jawab. Tapi adiknya Pak Abdul Karim Hashim itu senengannya adab, sastra Arab. Tapi tanya itu, di rumahnya beliau itu ada Hamas atau Abi Tamam, itu yang menunjukkan kesenangan beliau kepada sastra Arab. Sastra itu sangat kaya dan sinis. Nabi Wadhubiani, penyairnya, mengatakan dia dikuyo-kuyo terus oleh para politisi. Akhirnya dia mengatakan, walasta bimustabibin akhon la talumuhu ala syu'athin ayyur rijali muadzabu. Kau bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Loh itu loh. Politisi senengannya lah ngono. Mesti nyakiti saudaranya itu. Ala syu'athin ayyur rijali muadzabu. Kalau dipikir secara mendalam, memang adakah orang yang sopan? Nah itu, saking sinisnya itu. Tapi saya lebih senang kepada sajaknya Rafa ibn Abad, syairnya itu. Dia mengatakan, walastu bihalalitila'i makhofatan, walakin mata yastarfidil qawmu arfidi. Aku bukan orang yang sembunyi di balik gentong karena ketakutan. Gentong itu tempatnya di depan rumah apa di belakang ya? Nah, biasanya di dapur. Lah orang yang sembunyi di balik gentong di dapur entek-entekan oleh weden. Nah, ini katanya Torofa loh. Walakin mata yastarfiti arfidil qawmu arfiti. Tetapi kalau kaumku minta pertolongan, akan kutolong. Loh ini, karena saya tidak berada di gentong, di balik gentong ya saya, kalau kaum saya minta tolong, saya tolong. Kalau perlu toh mati, nyawa. Loh. Ini Torofa ibn Abad sudah begitu. Nah itu ya itu pegangan saya dari dulu sampai sekarang. Nah, dasar daripada sikap terbuka yang tidak mencurigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain itu ya terbuka saja. Alhamdulillah hari ini kita lihat keterbukaan itu punya punya dayanya sendiri. Orang lain yang beragama Hindu dan sebagainya mengajar ke sini ini kan jauh. Saya kan tadi sudah bilang tempatnya desa gitu loh. Itu mau naik kendaraan datang kemari. Ini apa yang mendorongnya? Karena ada rasa kecintaan di antara sesama umat manusia. Itu yang penting. Nah, dari mana ini? Timbulnya dari sifat kebangsaan kita. Kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya. Banyak sekali majmu'atus tsaqafat, majmu'iyatus tsaqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Katanya Bung Karno meminjam Hervé Renan, seorang filosof Prancis. Perbedaan itu, la différence est raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan. Différence itu.
Bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gubeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh itu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh itu loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Padahal barangnya sama atau yang diomongkan, tapi lain beda ya. Berbeda-beda penafsiran ya, walaupun beda pengertian ya harus ada persamaan apa itu pemahaman. Jadi karena itu kalau kita melihat kepada agama kita itu isinya perbedaan tok. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian menjadi perempuan, lelaki dan perempuan. Ja'alnakum, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku bangsa agar saling mengenal. Loh itu loh. Usulannya disuruhnya itu saling mengenal kok. Artinya buka universitas seperti ini kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Urusan kamu di surga nanti atau di akhirat itu urusannya ketakwaan kamu kepada Allah, tidak ada urusannya dengan soal-soal lain.